Kalian berasa nggak dari awal episode Gozuger ini, episode 24 kali ini berbeda banget dengan episode Gozuger sebelumnya. Karena pada episode 24 ini disutradarai oleh Pak Koichi Sakamoto. Serta episode ini juga ditulis oleh Pak Tatsuto Higuchi yang sebelumnya menulis episode 11 dan episode 12. Episode debut dari Gaoret, episodenya Luna dan Gaia yang sebagus itu. Jadi, mari kita bahas episode debutnya Lupin Red serta Patoret Ichigo di Number One Sentai Gozuger episode 24. Di mana pada awal episode ini kita langsung diperlihatkan konflik utama dari episode ini yang langsung memperlihatkan Lupin Red menculik seorang siswa di sebuah sekolah. Dan kejadian ini langsung berusaha dihentikan oleh Patoret Ichigo yang juga seorang siswa ketua OSIS di sekolah ini yang bernama Iki Harewatari yang diperankan oleh Rega Terasaka yang sebelumnya kita kenal sebagai Smile Smile di Ultraman Trigger. Misteri ini akhirnya sampai kepada para Gozuger karena gadis yang diculik oleh Lupin Red sebelumnya ternyata baik-baik saja. Malah dia yang meminta Sumino untuk menyelidiki sekolahnya yang dia bilang sekolahnya memiliki keanehan. Di mana keanehan yang terjadi pada sekolah ini, siswanya tidak mau pulang sekolah. Bahkan sampai setengah tahun mereka nggak pergi dari sekolah itu. Tapi yang lebih aneh saat gadis ini bisa pulang ke rumah, di rumahnya kedua orang tuanya bersikap aneh. Mereka tidak merasa cemas, tidak merasa khawatir kalau putrinya tidak pulang selama 6 bulan atau setengah tahun. Nah, karena laporan ini, akhirnya para Gozuger pergi ke sekolah itu untuk menyelidiki semua kejadian di sekolah ini, di mana mereka berlima menyamar sebagai seorang siswa. Dan yang menarik, mereka mengenakan pakaian yang berbeda setiap orangnya. Yang juga mengingatkan kita pada beberapa karakter tokusatsu sebelumnya seperti Ryuji yang memakai pakaian seperti Kentadate Mega Rare. Kemudian pakaian Tono mirip seperti pakaian Kitsuragi Gentaro atau si pocong luar angkasa Kamen Rider Forze. Lalu pakaian Rikuo ini sepertinya bajunya Haruka Kito atau Oni Sister. Kemudian Sumino dan kakek Joji nampak seperti memakai pakaian sekolah biasa. Kalau kalian ada referensi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Di sekolah ini juga terjadi kejadian aneh yang menimpa para Gozuger setelah mereka terkena serangan cahaya aneh. Rikuo kini mulai tebar pesona di sekolah. Sedangkan Ryuji yang tetap menjadi pemuja Tegasor, tapi dia membentuk sekte di sekolah ini. Lalu Tono menjadi siswa berandalan yang suka berantem. Di sini juga ada bintang tamu, yaitu Pak Tadashi Mizuno yang menjadi seorang gurunya Tono. Jadi saat ini yang masih normal di sekolah ini cuma Sumino dan kakek Joji saja, karena si Iki meski awalnya bersikap seperti orang normal, setelah melihat Pak Bando, Iki juga mulai bersikap aneh. Menunjukkan sifat kalau dia tidak menyukai Pak Bando yang menjadi seorang pembersih di sekolah ini, padahal dia katakan kalau Pak Bando ini dulunya adalah kepala sekolah ini dan juga guru pribadinya Iki sebagai guru bertarungnya. Pak Bando ini diperankan oleh Mr. Kamen Rider atau Pak Seiji Takaiwa, sud aktor legendaris dari Kamen Rider. Semua kejadian aneh ini akhirnya terungkap karena pengaruh dari Noan, Seisun Noan yang mengambil alih sekolah ini dan bisa mempengaruhi siswa di sini agar tetap di sekolah ini untuk menikmati masa mudanya. Saking OP-nya Noan ini, dia juga bisa mempengaruhi para Gozuger hingga mereka mau menuruti Noan ini. Untungnya Noan ini nggak pernah memiliki tujuan untuk membunuh para Gozuger atau sentai lainnya. Jadi saat para Gozuger terkena pengaruh hipnotis dari Noan ini, nyawa mereka masih aman-aman saja hingga Lupin Red datang untuk menyelamatkan Sumino dan kakek Joji. Hingga terjadi pertarungan yang cukup seru antara Patoret Ichigo melawan Lupin Red yang juga menunjukkan pose berubah dari Iki yang berubah menjadi Patoret Ichigo yang sepertinya sengaja dibuat menyerupai pose berubahnya saat dia menjadi Ultraman Trigger. Dan setelah kemarin kita disajikan fight scene yang keren dari Kamen Rider Gabu saat melawan Pak Boka, sekarang kita juga diperlihatkan pertarungan yang keren dari para Gozuger ala Pak Sakamoto, di mana pada pertarungan ini Lupin Red juga memiliki Sentai Ring Gokaiger yang dia gunakan untuk mengubah orang menjadi Sentai Ki, Ranger Ki. Dan ternyata benar dugaan kita kalau kotak yang dibawa oleh Lupin Red adalah kotak penyimpanan Ranger Ki dari Gokaiger. Singkat cerita, di sini Lupin Red menculik kakek Doji dan Sumino tapi berusaha dicegah oleh Patoret Ichigo yang sudah terkena pengaruh dari Noan. Dan di tengah pertarungan ini juga muncul Kumade,
Setelah melalui proses pertarungan yang cukup seru, Lupin Red akhirnya berhasil lolos. Dan dengan kekuatan centeringnya, dia bisa membebaskan kakek Joji dan Sumino dari pengaruh hipnotis No One itu. Dan di sini juga terungkap kalau Pak Bandola yang selama ini menjadi Lupin Red, yang selama ini menculik siswa untuk membebaskan mereka dari pengaruh hipnotis. Seperti gadis yang muncul di awal episode ini. Selain centering Lupin Red, ternyata Pak Bando juga memiliki 3 centering lainnya, yaitu Bioman, Mega Ranger, dan Gokaiger. Dan sebagai imbalan karena dia meminta bantuan untuk membebaskan sekolahnya kepada Kumade, kakek Noji, dan Sumino, ketiga centering ini dia berikan kepada mereka semua. Bioman untuk kakek Joji, Mega Ranger untuk Sumino, dan yang bikin penasaran sekaligus sedikit kecewa, Gokaiger diberikan kepada Kumade. Kenapa kecewa? Karena sebagian besar dari kita pasti sudah menunggu kemunculan dari Gokaiger pada series Gozyuger ini. Ya, meski Gokaiger muncul di movie-nya, tapi itu dia menggunakan centering tiruan yang bisa dipakai oleh siapa saja masyarakat secara random. Tapi yang bikin penasaran bagaimana Kumade menggunakan centering Gokaiger ini. Bagaimana saat Kumade menggunakan kekuatan centering dari Sentai sebelumnya. Karena dari debutnya sampai sekarang dia belum pernah diperlihatkan menggunakan kekuatan centering lain. Nah, dengan kerjasama ini terjadilah pertarungan 3 Gozyuger melawan satu sekolah, di mana di dalamnya juga ada 3 member Gozyuger lainnya yang masih terkena pengaruh dari No One ini, yaitu Tono, Ryuji, dan Rikuo. Di mana pada pertarungan kali ini kita kembali ditunjukkan dengan fight scene yang keren khasnya Sakamoto, seperti pada Gozyuger yang langsung bertarung dengan wujud manusia mereka sambil melakukan proses perubahan, dan setiap karakter mendapatkan scene berubahnya sendiri-sendiri. Bahkan setelah mereka berhasil membebaskan Tono, Rikuo, dan Ryuji dengan kekuatan Lupin Red, setiap Gozyuger mendapatkan scene pertarungannya mereka yang keren. Masing-masing setiap karakter mendapatkan sorotan sendiri-sendiri, termasuk pertarungan Lupin Red melawan Patoren Ichigo yang juga nggak kalah keren. Tono juga kembali menggunakan Wild Gozu Warp-nya. Sumino menggunakan kekuatan Mega Red dan bisa mensummon berbagai senjata dari Mega Red. Kemudian muncul juga guru di kelasnya Tono tadi, yang ternyata pasukan AI yang juga memanggil mecha raksasanya yang langsung dihadapi dan bisa dikalahkan dengan cepat dengan kekuatan Tega Sword Akatsuki. Di sini kakek Joji juga menggunakan kekuatan Bioman untuk mengalahkan No One ini hingga bisa membebaskan siswa dari pengaruh hipnotis. Dari episode ini kita belajar kalau masa muda bukan cuma tentang sekolah saja, banyak hal yang bisa dilakukan seperti belajar dan bermain, itu baru masa muda. Kemudian Tono juga di episode kali ini akhirnya bisa merasakan sekolah yang sesungguhnya. Karena kita tahu pada masa kecilnya Tono besar di dunia No One, jadi dia tidak pernah merasakan sekolah secara resmi. Setelah semua orang terbebas dari pengaruh hipnotis, ternyata masih ada satu lagi No One di sekolah ini, yaitu Dokonjio No One, yang dengan mudah bisa mengalahkan Lupin Red karena Lupin Red berusaha melindungi Iki, yang juga menutup episode kali ini. Jadi ini satu lagi episode yang lumayan di series Gozyuger ini, tapi apakah bisa sebagus ending episode Luna dan Gaia? Kita tunggu saja episode minggu depan. Bagaimana menurut kalian episode kali ini? Seperti biasa, jangan lupa tuliskan pendapat kalian, dan jika kalian suka pada video kali ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Drosatsu.